Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selamat datang di Uniras Class. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mendalami salah satu hukum dari hukum mim sukun ya, yaitu ikhfa syafawi ya. Apa saja yang kita pelajari pada materi kali ini ya? Ada beberapa poin yang kita akan pelajari. Nah, teman-teman ya, ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama itu kita akan mempelajari pertama pengertiannya, kemudian juga hurufnya, kemudian juga bagaimana cara membacanya, kemudian bagaimana contohnya atau bagaimana cara mempraktekkannya ya, atau cara membaca dari ikhfa syafawi ini sendiri. Oke teman-teman, kita masuk ke pengertiannya. Ya, pengertian ikhfa syafawi ya. Ma makna ikhfa ya, ikhfa. Ikhfa itu kalau kita artikan ya, ikhfa itu kalau kita artikan ini berarti samar ya. Ikhfa itu kalau kita artikan samar ya, samar. Sedangkan syafawi itu kita artikan ya, secara bahasa itu artinya bibir ya. Bibir. Ya. Nah, dari pengertian bahasa saja kita sudah bisa mendeteksi bagaimana cara membaca dari ikhfa syafawi ini. Namun kita mempelajari dulu bagaimana pengertian ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim sukun, ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Jadi syaratnya teman-teman harus ada mim mati atau mim sukun ya, harus ada mim mati atau mim sukun. Setelah itu baru ya ketemu dengan huruf ba. Ya, syaratnya harus dua. Dua ini harus terpenuhi ya. Ba-nya itu biasanya ba yang hidup atau ba yang ada harkatnya baik itu fathah, kasrah maupun dhammah. Jadi syaratnya teman-teman, pertama harus ada mim sukun atau mim mati, kemudian harus ada huruf ba setelah itu. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, huruf-huruf ikhfa syafawi. Nah, seperti yang telah dijelaskan di pengertian tadi ya teman-teman, bahwa huruf ikhfa syafawi itu cuma satu, yaitu ba ya, ba. Karena huruf ba ini teman-teman, makhrajul hurufnya ya, itu berasal dari bibir kan, ba. Makanya dia dinamakan syafawi ya, salah satu alasan kenapa dia dinamakan dengan syafawi, karena dia hurufnya cuma ba ya. Ba ya, sangat gampang teman-teman cara mengingat huruf dari ikhfa syafawi itu huruf ba. Kita lanjut. Nah, teman-teman ya, bagaimana cara kita membaca ikhfa syafawi ya? Bagaimana cara membaca ikhfa syafawi? Nah, ya teman-teman ya, cara membaca ikhfa syafawi teman-teman perlu kita ketahui bahwa ada dua pendapat ya, dua pendapat yang menjelaskan bagaimana kita membaca atau cara membaca ikhfa syafawi ya. Yang pertama teman-teman ya, sebagaimana yang ada di slide ini ya, cara atau pendapat yang pertama mengatakan bahwa merapatkan bibir kemudian kita mendengungkannya ya, merapatkan bibir kemudian mendengungkannya ya. Sedangkan teman-teman pendapat yang kedua menyatakan bahwa ya cara membaca ikhfa syafawi yaitu disamarkan ya, disamarkan ya. Kenapa ya? Karena namanya teman-teman, namanya itu ikhfa ya. Ikhfa itu sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi teman-teman, ikhfa itu artinya samar. Ya. Makanya ada pendapat mengatakan bahwa ikhfa syafawi ini dibaca dengan disamarkan. Kemudian juga didengungkan atau dilamakan ya. Sedangkan pendapat yang pertama tadi disebutkan bahwa dia dirapatkan bibirnya kemudian juga didengungkan ya. Jadi ada dua pendapat teman-teman ya, bagaimana cara membaca ikhfa syafawi. Dan dengungnya ini berapa lama ya? Dengungnya ini cukup teman-teman dua harkat saja ya, atau dua ketukan saja. Kita dengungkan atau kita lamakan ya. Jadi teman-teman ya, kita membaca ikhfa syafawi ini untuk materi ini kita samakan saja teman-teman, yaitu pendapat yang pertama itu dengan merapatkan bibir kemudian kita dengungkan atau kita lamakan sekitar dua harkat ya. Saya rasa teman-teman sudah paham ya bagaimana cara membaca ikhfa syafawi. Oke teman-teman ya, ini contoh ikhfa syafawi ya, contoh ikhfa syafawi. Nah, teman-teman bisa lihat ya contoh ikhfa syafawi di sini ada tiga contoh ya teman-teman.
saya ingin memperjelas lagi teman-teman bahwa ya kita harus cari dulu mim sukunnya atau mim matinya. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Ini ada mim sukun atau mim mati ya. Kemudian kita cari huruf setelahnya itu adalah huruf ba. Nah, di sini adalah huruf ba ya. Huruf ba di sini berbaris kasroh ya. Maka dia disebut dengan ikhfa syafawi. Disebut dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya atau mempraktekannya itu bagaimana ya? Tarmihim bihija, tarmihim bihija ya. Tadi teman-teman kita sepakat saja ya, cara membacanya kita rapatkan bibir ya. Jadi kita rapatkan bibir kita, kemudian kita dengungkan atau kita lamakan sekitar 2 harakat atau 2 ketukan saja. Tarmihim bihija, tarmihim bihija ya. Dilamakan, didengungkan, dan juga dirapatkan bibir kita. Seperti itu. Kemudian teman-teman contoh selanjutnya ini ada di surah An-Nazi'at. Kita bisa deteksi lagi. Pertama kita cari dulu mim sukunnya. Ya, cari dulu mim sukunnya. Yang pertama itu teman-teman. Kemudian kita cari huruf setelah mim sukun itu huruf apa. Kalau dia huruf ba, berarti dia masuk dalam ikhfa syafawi. Masuk dalam ikhfa syafawi. Cara membacanya, merapatkan bibirnya, kemudian mendengungkannya atau melamakannya sebanyak 2 harakat atau 2 ketukan. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ya. Kemudian contoh yang terakhir teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ada mim sukunnya lagi, kemudian ada huruf ba ya, di sini berharakat kasroh, maka dia disebut dengan ikhfa syafawi. Disebut dengan ikhfa syafawi. Inna rabbahum bihim rabbahum bihim rabbahum bihim yawma idzil khabir ya. Dia dengung dan dilamakan, bibir kita rapatkan saja. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itulah bagaimana cara membaca ikhfa syafawi. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk penjelasan materi tentang ikhfa syafawi. Saya rasa teman-teman sudah paham juga tentang ikhfa syafawi ini. Mudah-mudahan teman-teman yang paling utama adalah bagaimana kita mempraktekannya ketika kita membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ilmu ini kita bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Sampai berjumpa kembali di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.